بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di tempat yang suci ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala guna muzakaratul ilm, untuk mengulang dan saling mengingatkan tentang perkara ilmu yang itu berguna bagi iman dan agama kita. Karena seperti yang telah Allah sebutkan dalam Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwatil fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang kita hendak sampaikan adalah tentang ilmu dan para ulama, sifat-sifat mereka dan hak-hak mereka yang harus ditunaikan dengan baik oleh umat ini, serta dampak buruk jika hak-hak para ulama itu diabaikan oleh mereka. Sebelumnya tentunya perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam An-Nisa 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum, yaitu para ulama, juga para umara, pemerintah kalian. Jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu baik bagi kalian dan ke depan akan lebih baik pula untuk kalian. Maka para ulama ini, demikian pula para umara, ketika memerintahkan perintah yang itu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wajib untuk ditaati. Dan ketika terjadi perselisihan, kewajiban umat ini untuk mengembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dakwah kepada Allah merupakan tugas mulia para mursalin. Dakwah kepada Allah merupakan tanda, ciri golongan Allah
yang muflihun, yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Dalam Yusuf 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku dan yang mengikutiku, dan Maha Suci Allah, aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik kepada Allah. Kalau ini misi para rasul, maka para ulama merupakan generasi yang melanjutkan dakwah para rasul tersebut, menyampaikan apa yang disampaikan oleh para rasul kepada umatnya, mengajarkan apa yang diajarkan oleh para rasul itu kepada umat ini. Karena merekalah ahli waris dari para rasul, sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abu Darda yang panjang, wa innal anbiya wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu ahli waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Walakin warrathul ilm, tetapi ilmu yang mereka wariskan. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir, maka yang mendapati warisan itu, sungguh dia telah mendapati bagian yang sangat banyak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang ulama menuntut dari kita untuk mengenali siapakah para ulama itu sesungguhnya. Kita harus mengenali sifat-sifat ulama itu agar kemudian bisa menghormati dan memuliakan para ulama itu. Karena dengan itu terbukti kalau orang itu memuliakan ilmu. Hanyalah orang-orang yang mengerti ilmu dan yang memuliakan ilmu yang memuliakan para ulama. Hal ini perlu kita ketahui dan kita pelajari, karena rancuhnya pemahaman banyak umat ini tentang ilmu dan para ulama itu sendiri. Sebagian menganggap ilmu itu adalah banyak-banyak bicara, kecakapan orang di dalam penyampaian penjelasannya, kepintaran dia dan retorikanya di dalam berbicara. Semakin ahli dalam hal itu, semakin dianggap sebagai ulama, semakin berilmu. Atau yang lain menganggap ilmu itu dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia Islam, mengikuti berita dan informasi apa yang terjadi di belahan negeri sana, apa yang terjadi di belahan negara sana. Semakin tahu info tentang itu, semakin mengerti berita tentang itu, semakin dianggap ulama. Demikian sebagian yang lain pula menganggap orang yang pandai menyampaikan mau'izah,
Jangan nasihat raqaiq yang membuat ternyuh hati seorang muslim, terketuk pintu hatinya sehingga mungkin dia menangis, ingat dosanya, ingin bertobat. Yang pandai dalam menyampaikan mau'idhah dan nasihat itu kemudian juga dianggap sebagai ulama, itu juga mereka anggap sebagai ilmu raqaiq dan mawa'id, mau'idhah dan mau'idhah yang disampaikan kepada mereka. Semua ini rancuh dan akibat kejahilan tentang pemahaman yang benar apa ilmu itu sendiri dalam syar'i. Dan kemudian untuk bisa tahu siapakah para ulamanya, ahli ilmu tersebut, ahlul ilm. Sebagian mereka menganggap keilmuan itu dengan berkorban dalam tanda kutip, dengan perjalanannya dari satu negeri ke negeri lain, dari satu daerah ke daerah lain, dari satu kampung keluar kampung masuk kampung, dari satu masjid ke masjid lain, ngajak orang sholat, ngajak orang ini, itu dianggapnya ilmu. Dan orang-orang yang dianggap alim ulama, demikian masakin umat ini, miskin, tidak tahu menahu tentang ilmu itu sendiri seperti apa yang dikehendaki Allah, yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diangkat martabat mereka, derajat mereka oleh Allah. Tidak tahu mereka, jahil, sehingga segala sesuatu yang pas dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan akal mereka, itu mereka anggap ilmu, dan orangnya pun diulamakan, ditokohkan oleh mereka. Dan mereka ini semakin jauh dari hakikat ilmu itu sendiri. Maka perlu kita melihat penjelasan-penjelasan Allah di dalam Quran, penjelasan-penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah tentang ilmu dan para ulama. Ada dua manfaat mempelajari hal ini. Kata Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam Usulus Sittah pada Aslur Rabi', 6 landasan pokok yang beliau sebutkan. Landasan pokok yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Allah telah jelaskan, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, begitu gamblang tentang apa itu ilmu dan siapa itu ulama, apa itu fiqih dan siapa itu fuqaha. Wa man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan siapa pula yang menyerupai mereka padahal bukan dari mereka. Dia bukan ulama, dia bukan fuqaha, hanya berkedok seperti mereka. Dimasukkan oleh beliau dari salah satu 6 landasan pokok dalam agama ini karena pentingnya, karena pengaruh, dampaknya begitu besar. Dijadikan rujukan umat ini dikala terjadi nawazil, ketika umat ini menghadapi problematika, menghadapi masalah, perselisihan, dikembalikan kemana perkara mereka ini? Mereka hendak merujuk ke siapa? Mereka harus tahu ilmu dan fiqih. Mereka harus kenali ulama dan fuqahanya. Mereka harus tahu pula siapa yang menyerupai mereka padahal bukan dari mereka.
Maka ada dua hikmah dengan mengenali sosok atau sifat-sifat ulama serta menunaikan hak-hak mereka dengan benar. Yang pertama, dengan itu kita bisa tahu siapa ulama yang sesungguhnya, yang menjadi rujukan umat ini, yang memimpin dakwah ini, fuqaha, ulama. Dengan mengenali sifat-sifat mereka ini, bagi kita mereka adalah suri toladan untuk kemudian sifat-sifat mereka itu bukan hanya kita kenali, namun kita berupaya untuk menirunya. Kita berusaha untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Karena suatu kemuliaan bagi seorang muslim ketika meniru akhlak baik dari para ulamanya, sifat mulia dari mereka dipelajari. Bukan hanya sekedar untuk mengetahui itulah ulama, sifat-sifat mereka, tetapi juga untuk kemudian itu kita terapkan pada diri kita. Kita tiru dan kita tanuti sifat-sifat tersebut. Yang kedua, dengan ini pula akan kita ketahui seperti kata Al-Imam Muhammad rahimahullah, man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Siapa orang-orang yang hanya menyerupai mereka, menyerupai ulama, fuqaha, padahal bukan dari mereka, tersisihkan dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam Quran maupun sunnah Rasul dan penjelasan para a'immah. Maka sifat mereka yang pertama di dalam Quran Allah sebutkan dalam Ali Imran ayat ke-7, Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab, Quran ini. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, induk daripada Quran. Ayat-ayat yang jelas, pendalilannya, maknanya, seperti kata Ibnu Katsir, yang halal, yang haram, yang perintah, yang larangan, yang nasikh, tidak mansukh. Wa ukharu mutasyabihat, sementara yang lain adalah ayat-ayat mutasyabihat, mansukh, yang diimani namun tidak diamalkan, yang belum jelas pendalilannya. Adapun orang yang di hatinya ada kesesatan, mereka ikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Mereka lakukan itu mengharapkan fitnah, kesesatan untuk diri mereka dan orang yang mengikuti mereka. Dan mereka lakukan itu untuk mengetahui pentakwilannya, sementara tidak ada yang mengetahui pentakwilannya, penafsirannya, kecuali Allah dan orang-orang yang berilmu, yang rasikhun fil ilm, yang kokoh dalam ilmu. Syabat lihahum, yang telah putih jenggot mereka dalam ilmu, artinya mumpuni dia, lama di dalam ilmu, lama di dalam dakwah, diketahui
kegigihan dan perjuangannya di dalam dakwah, keistiqomahannya, keilmuannya matang. Mereka katakan kami mengimani semua itu dari Allah, yang muhkamat maupun yang mutasyabihat. Maka ini sifat seorang alim yang Allah sebutkan, mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Muhkamat itu yang menjadi patokan bagi mereka, tidak mengikuti yang mutasyabihat. Dan ini ciri ahlil haq dan ahlil hidayah. Oleh sebab itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha di Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW baca ayat ini, فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Maka kalau kamu dapati orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat, maka mereka itu orang yang Allah namakan dalam ayat, di hatinya ada kesesatan, menginginkan fitnah, menginginkan pentakwilannya. Maka hati-hati kalian dari mereka, jauhi mereka. Ditahdzir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mengikuti yang mutasyabihat, sehingga terbenturkan ayat yang satu dengan yang lain, hadis yang satu dengan yang lain, atau ayat dengan hadis. Ditampakkan olehnya itu semua bertentangan, sehingga ragulah umat ini kepada kitab mereka dan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang mereka inginkan, ibtigha'al fitnah, sehingga gugur kesucian Quran, kemuliaan sunnah di hati kaum mukminin. Itu yang mereka maukan. Tetapi rasikhuna fil ilm, orang-orang yang berilmu, dengan mereka kembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat, seiring ayat Quran itu, tidak berbenturan, tidaklah bertentangan, tetapi demikian indahnya, sama, saling melengkapi, saling memperjelas, saling menafsirkan satu dengan yang lain, serasi ayat-ayat Quran. Ini sifat mereka yang pertama yang Allah sebutkan. Dan demikianlah kalau diamati setiap yang sesat, mereka pemimpin-pemimpinnya dalam penyimpangannya selalu saja menggunakan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi difahami sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri, bukan seperti yang dikehendaki Allah, tidak seperti yang dimaukan Rasul SAW. Sifat mereka yang kedua adalah khusyuk. Orang-orang yang khusyuk, mereka orang-orang yang khudu', taat, tunduk kepada perintah Allah dan Rasulnya selalu. Firman Allah dalam Al-Isra 107 sampai 109, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Katakanlah, berimanlah kalian atau kalian tidak mau beriman. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu,
sifat mereka, orang-orang alim, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, tersungkur dahi mereka bersujud kepadanya. Mereka ucapkan, Maha suci Rabb kami, pasti janji Allah Rabb kami terlaksana. Wa yakhirruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tersungkur sujud, mereka menangis, dan itu menambah kekhusyuan mereka kepada Allah. Bertambah iman mereka, bertambah kekhusyuan mereka dengan ayat-ayat yang mereka baca dan mereka pelajari. Ilmu itulah yang memupuk rasa takut mereka kepada Allah. Allah sebutkan dalam Fatir 28, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Itu sifat mereka. Sujud, khudu, tunduknya kepada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Khusyuk mereka benar-benar dari kalbu mereka, bukan direkayasa, bukan pula dibuat-buat, bukan tangisan yang dibuat-buat. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbis Iblis, beberapa tarekat-tarekat tertentu ketika dibacakan ayat mereka menangis sampai sedemikian rupa, dipaksakan, atau bahkan sebagian mereka pingsan ketika membaca atau diperdengarkan ayat kepada mereka, dan semua itu tipuan iblis. Tidak demikian salaf, orang-orang terbaik umat ini, para sahabat, para tabi'in, yang bertambah pada diri mereka rasa takutnya kepada Allah. Naam, bertambah tunduknya mereka kepada Allah, ketaatannya. Iya, bertambah iman mereka. Tapi kemudian sampai tersungkur, pingsan, dan selanjutnya. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi, untuk membuktikan kejujuran mereka, untuk menunjukkan kalau itu tipuan iblis kepada mereka, suruh dia di bangunan yang tinggi. Suruh di atap tingkat 5 atau berapa, 10. Kemudian dibacakan ayat-ayat kepada dia, suruh dia jatuh ke bawah. Kalau benar ayat-ayat itu membuat dia pingsan dan sampai tersungkur, di situ dia akan berpikir. Para ulama salaf ketika dibacakan, mereka pelajari ayat-ayat Quran, yang bertambah pada diri mereka imannya, ilmunya, khusyuknya, khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Abu Hayyan Ad-Daimi rahimahullah, salah seorang imam atba' tabi'in, al-ulama'u thalatha, ulama itu 3 macam. Alimun billah, laisa aliman bi amrillah. Yang alim, mengenal Allah, tetapi dia tidak alim dengan perintah Allah. Wa alimun bi amrillah, laisa aliman billah. Yang kedua, yang alim tentang perintah Allah namun tidak alim kepada Allah, tidak mengenal Allah. Wa alimun billah wa bi amrillah. Yang ketiga, yang alim mengenal Allah dan mengenal perintahnya. Dia yang mengenal yang halal dan yang haram. Dia yang takut kepada Allah. Yang ketiga ini berilmu tentang Allah, berilmu pula
tentang syariatnya, mengenali asma wa sifat, memahami tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sebagaimana yang tersebutkan di dalam Quran maupun sunnah. Itulah seorang alim. Pengetahuan dia tentang syariat Allah, yang halal, yang haram, perintah, larangan, berita, kabar, semua itu semakin menambah rasa takutnya dan kedekatannya kepada Allah. Kata Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Zuhud, Tabrani dan yang lain, kafa bi khasyatillahi ilma wa kafa bil ightirari billahi jahla. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Cukuplah rasa takut kepada Allah itu sebagai ilmu. Cukuplah tertipu kepada Allah adalah kejahilan. Dia tertipu. Dia semakin jauh dari Allah, semakin jahil tentang syariat Allah, tetapi merasa dirinya alim atau diulamakan, ditokohkan oleh orang lain. Cukuplah itu sebagai kejahilan. Rasa takut kepada Allah, itulah ilmu yang dikehendaki. Makanya ketika Imam Amir ibn Syarahil Sya'bi rahimahullah dipanggil, ayuhal alim, wahai alim, beliau segera mengklarifikasi. Beliau katakan, innamal alim man yakhshallah. Sesungguhnya alim itu hanya yang takut kepada Allah, menutup celah dan pintu syaitan untuk masuk dalam diri beliau agar tidak maghrur, tertipu dengan sanjungan-sanjungan dan pujian. Mereka tidak senang dengan sanjungan dan pujian orang. Padahal beliau tentunya seorang imam dan ulama besar, Sya'bi rahimahullah. Tetapi lihat tawadhu'nya mereka, khudu', tunduk yang luar biasa kepada Allah. Segera ditutup pintu itu. Begitu orang panggil beliau, wahai alim, beliau pun segera katakan, sesungguhnya seorang alim hanyalah yang takut kepada Allah. Bukannya malah senang dengan sanjungan-sanjungan yang berlebih-lebihan, bahkan yang melampaui batas. Senang dan bahkan memberi peluang dan kesempatan untuk orang menyanjung-nyanjung dia dengan sanjungan yang tidak diridhai Allah. Sebagian mereka bahkan di hadapannya dirinya dipanggil sebagai Imamus Tsaqalain, imamnya jin dan manusia. Yang julukan ini tidaklah pantas kecuali hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu imam pun, tidak seorang alim pun yang dijuluki sebagai imamnya jin dan manusia kecuali para rasul. Kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Darimi dalam sunannya,
La takunu alima hatta takuna muta'allima. Kamu itu tidaklah menjadi seorang alim sampai kamu itu mau belajar. Proses, perlu ta'allum, perlu belajar untuk sampai menjadi seorang alim. Wala takunu bil ilmi alima hatta takuna bihi amila. Dan dengan ilmu itu pun tidak cukup kamu menjadi seorang alim ketika ilmu telah kamu miliki, telah kamu fahami. Tidak cukup dengan ilmu itu kamu menjadi seorang alim sampai ilmu itu kamu amalkan. Sampai ilmu itu kamu amalkan. Wa kafa bika ithma an la tazala mukhasima. Cukup teranggap dosa bagimu kalau kamu itu terus menerus berkhusumah, melakukan atau berbicara sesuatu yang menimbulkan permusuhan di antara saudara-saudaramu kaum mukminin. Kamu lakukan sesuatu yang memicu kebencian dan perseteruan di antara mereka, khusumah. Dan orang-orang semacam ini akan tampak bicaranya dengan emosi, dengan mata melotot, dengan urat-uratnya tampak semua di lehernya, khusumah fid din. Yang dia sampaikan, yang dia lakukan sesuatu yang mendatangkan kebencian dan permusuhan di antara saudaranya. Cukuplah itu dosa bagimu dan sama sekali jauh dari sifat seorang alim yang semacam itu. Wa kafa bika ithma an la tazala mumariya wa kafa bika kadhiba la an la tazala muhadditha dzatallahi azza wa jal. Dan cukuplah kamu itu berdosa kalau kamu itu mira, berdebat hanya untuk menang-menangan saja, pinter-pinteran ngomong. Oh, nggak bisa. Oh, ini begini. Oh, kamu yang salah. Oh, ini ada mira. Kata Imam Abu Yusuf rahimahullah, murid besar Abu Hanifah. Kata beliau, setiap kali aku mendatangi majlis dengan niat untuk aku menguasai majlis itu, aku yang dominan di situ berbicara dan kecuali pasti Allah jatuhkan aku di situ. Entah hilang kemana ilmu dan hujjah dalil yang ada padaku. Tetapi setiap kali yang aku inginkan adalah bayanul haq, menyampaikan kebenaran, nasihat kepada mereka, ikhlas hanya untuk Allah semata, tidak ada nilai-nilai untuk kepentingan pribadi terangkat. Kalau itu niatku, selalu saja Allah SWT memberikan kemudahan dan kemenangan hatinya dalam menjelaskan al-haq kepada mereka. Demikian disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Mis'ar rahimahullah, aku mendengar Abdul A'la At-Taimi rahimahullah berkata, man utiya minal ilmi ma la yubqi la khaliqun an la yakuna utiya ilma yanfa'uh. Barang siapa yang diberi ilmu, punya dia ilmu, tetapi ilmu itu tidak menjadikan dia menangis di hadapan Allah, tidak menambah rasa takutnya kepada Allah,
Maka pantas orang yang semacam ini menjadi orang yang mendapat ilmu tetapi yang tidak bermanfaat baginya. Ma'adallah. Lianna Allah Ta'ala na'atal ulama, karena Allah telah sifati para ulama itu. Sebagaimana dalam Al-Hajj 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Agar tahu orang-orang yang mendapat ilmu itu bahwa itulah al-haq dari Rabbmu, mereka beriman dengannya, tunduk, ikhbat, qalbu mereka semakin dekat, semakin takut kepada Allah. Dan hanyalah Allah yang memberi hidayah orang-orang yang beriman kepada siratil mustaqim. Demikian pula dalam Al-Isra yang telah lalu, wa yazud wa yakhiruna lil adqani yabkun. Mereka itu sifat mereka tersungkur, sujud, menangis. Tanda kalau ilmu itu bermanfaat untuknya. Ilmu itulah ilmu yang dimaksud oleh Allah. Ilmu itulah yang disebut oleh Rasul SAW. Diangkat mereka, dimuliakan mereka, yang menambah rasa takutmu kepada Allah, menambah kedekatanmu kepada Allah. Sehingga kalau orang itu punya ilmu, belajar dia mungkin sekian lama, tetapi dengan ilmu itu tidak bertambah ketakwaan dia, tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, tidak membenahi dirinya, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, tidak terbenahi sama sekali. Kata Imam Abdul A'la At-Taimi, pantaslah dia itu orang yang mendapat ilmu tetapi yang tidak bermanfaat baginya, tidak membuat dia menangis. Demikian beberapa riwayat yang disebutkan dari beberapa a'immatus salaf. Riwayat Abdullah A'la At-Taimi diriwayatkan oleh Darimi dan yang lain, menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu menuntut amalan saleh bebarengan dengannya. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menulis karya beliau Iqtida'ul Ilmil Amal, bahwa ilmu itu menuntut amalan dari kita. Dikatakan oleh Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala, kana yuqal al-ulama'u thalatha, disebutkan bahwa ulama itu ada 3 macam. Alimun billah yakhshallah, laisa bi'alimin bi amrillah. Orang yang berilmu tentang Allah, berilmu takut kepada Allah, namun dia tidak mengetahui perintah Allah, syariatnya. Wa alimun billah, alimun bi amrillah yakhshallah, fadzakal alimul kamil. Ada juga yang berilmu tentang Allah, berilmu pula tentang perintahnya, dialah yang takut kepada Allah, dialah alim yang sempurna. Wa alimun billah wa alimun bi amrillah laisa bi alimin billah la yakhshallaha fadzalikal alimul fajir. Yang ketiga, alim yang tahu perintah Allah, tahu syariat Allah, tapi tidak mengenal Allah. Tidak ada keagungan Allah dalam kalbunya, tidak ada takutnya kepada Allah. Dialah alim
yang fajir. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi pula di dalam sunannya. Maka kata Sufyan, seperti dinukilkan oleh Ibn Abi Hatim dalam Jarh wa Ta'dil, kana yuqal ittaqu fitnatal 'abidil jahil wal 'alimil fajir fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Dahulu dikatakan ini oleh para kibar tabi'in, bahkan oleh para sahabat, takuti fitnahnya dua golongan orang, abid jahil. Abid ahli ibadah namun jahil tentang syariat Allah, tentang ilmu. Demikian pula alim tapi fajir, ngerti dia syariat tetapi tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Ilmu itu tidak tercermin dalam keseharian dia, dalam sepak terjangnya, tutur katanya, akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, tidak mencerminkan kalau dia itu orang yang berilmu, fajir. Fitnah keduanya, fitnah segala-galanya bagi orang yang terfitnah. Orang akan menjadikan dalil, kalau ini nggak boleh, buktinya alim fulan melakukan ini, buktinya dia berbuat begini, membolehkan ini. Demikian pula abid yang jahil, kalau emang ini nggak benar, buktinya fulan ahli ibadah, masya Allah, 5 waktu di sholat, 5 waktu di masjid dia, toh dia begini, toh dia begitu. Jadi pegangan bagi juhal, fitnah. Ibadah orang tidak cukup untuk diambil ilmu darinya. Ilmu itu sesuatu yang lebih dari sekedar ketaatan dia kepada Allah, ibadahnya. Kata Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, aku dapati beberapa orang di Masjid Nabawi, di tiang Masjid Nabawi, yang masing-masing mereka kalau diamanati Baitul Mal, niscaya mereka terpercaya karena amanatnya dan agamanya yang masya Allah, ibadahnya tekun di masjid, ahli masjid sudah. Ini kuncinya Baitul Mal, di situ penuh emas, dinar dan yang lain-lainnya. Dipercayakan kepada dia, pasti terpercaya, sedikit pun dia tidak akan korup, tidak akan ambil. Tetapi kata Imam Malik, tidak satu pun aku percaya dalam hadis. Tidak satu pun dari mereka aku percaya dalam masalah ilmu. Nah, ilmu sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu, diberi ilmu, diangkat derajatnya. Ini sifat mereka yang kedua, khusyuknya, takutnya kepada Allah dan tunduknya mereka kepada syariatnya. Tampak tercermin itu dalam tutur katanya, dalam muamalahnya, kesehariannya, bagaimana ibadahnya. Nas'alullah min fadlih. Sifat mereka yang ketiga, mereka itu orang-orang yang zuhud terhadap dunianya, dan sekaligus mereka selalu memberi peringatan, ancaman terhadap azab Allah kepada kaumnya. Firman Allah dalam Al-Qasas 80, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Berkata orang-orang yang berilmu, wailakum,
celaka kalian. Sesungguhnya pahala Allah itu lebih baik bagi kalian, bagi yang beriman dan beramal saleh, tetapi tidak mendapati semua itu kecuali yang sabar. Demikian pula dalam At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim wa la'allahum yahdharun. Tidak pantas semua mukminin keluar jihad. Seandainya sekelompok dari mereka ada yang tafaqquh fid din, belajar mendalami ilmu agamanya, agar kemudian mengingatkan kaumnya ketika mereka pulang kepada kaumnya. Baik yang pulang itu yang berjihad, diingatkan oleh mereka, ataupun mereka yang belajar ini pulang ke kampungnya, mengingatkan, mengajari kaumnya, agar mereka kemudian sadar dan takut kepada Allah. Maka selalu mereka memberikan indar, peringatan, agar kaumnya taubat, membenahi diri, membenahi agamanya. Selain zuhud mereka, alim itu, kata Imran al-Minqari rahimahullah, aku suatu hari berkata kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah, ma'ruf imam besar, ya Aba Sa'id, laisa hakadha yaqulul fuqaha. Wahai Abu Sa'id, kun ya Hasan, bukan demikian fuqaha berpendapat. Qala, maka kata Hasan, waihak, wa ra'aita anta faqihan qat. Apa kamu pernah mendapati seorang faqih? Innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah al-basiru bi amri dinihi al-mudawimu ala ibadati rabbih. Faqih, alim, adalah orang yang zuhud dalam dunianya. Dia ambil dari dunianya secukupnya untuk memenuhi kebutuhan dia dan anak istrinya. Sekiranya dengan itu dia tidak mengemis dan tidak menunggu bantuan orang lain. Ar-raghibu fil akhirah, dia orang yang antusias sangat dalam akhiratnya. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in. Segala-galanya yang ada di benak mereka adalah akhirat. Ketika Rasulullah SAW tawarkan kepada salah seorang sahabat beliau, sal, mintalah. Nah, ini mungkin minta onta, kambing, wa illa dinar, emas atau yang semisalnya. Sahabat ini begitu mendapat tawaran dari Rasul SAW, langsung yang beliau ucapkan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Yang aku minta, aku menemanimu fil jannah, di surga. Kata Rasulullah SAW, awa ghaira dhalik. Selain itu, ini Rasulullah SAW yang beliau maksud, qadal, kalau kamu mau minta onta, wa illa apa, seperti orang-orang Badu datang minta onta, minta kambing, minta ini. Nah, ditawari oleh Rasulullah SAW untuk meminta. Nah, diberi, tidak diberi oleh Rasulullah SAW. Tapi kata sahabat ini, huwa zaka ya Rasulullah, hanya itu yang aku mau, hanya itu yang aku minta untuk menemanimu di dalam surga. Akhirat yang ada di benak mereka. Maka Rasul pun SAW katakan padanya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu aku pada dirimu dengan kamu memperbanyak sujud.
banyak sholat. Wanita yang masru'ah, ma'ruf. Nah, ketika beliau minta didoakan oleh Rasul untuk sembuh dari soraknya, kejang-kejangnya, kata Rasulullah SAW, kalau aku doakan anti sembuh. Tetapi ada tawaran lain, anti sabar dengan penyakit anti ini, walakil jannah, surga bagi anti. Pilih mana kamu? Kata dia langsung yang kedua. Asbir ya Rasulullah, aku sabar. Bas doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar setiap kali aku kejang tidak tersingkap auratku. Mereka lebih memilih akhiratnya, kesabaran mereka. Sifat seorang alim, kata Hasan al-Basri, selalu raghbahnya kepada akhiratnya. Al-basir bi amri dini, dan dia faham perkara agamanya. Basir, jeli betul tentang perkara agamanya. Mana yang itu akan membenahi imannya, agamanya, mana pula segala yang akan merusak agamanya, yang merongrong imannya, dia tahu betul, jeli. Orang kalau perhatian sangat pada sesuatu, dia akan jeli pada sesuatu itu. Dan akan berbuat segala sesuatu untuk pembenahannya. Ahli mobil misalnya, yang punya mobil, kalau dia jeli betul, begitu ada suara sedikit yang nggak beres, dia nggak tenang. Ini nggak seperti biasanya mobil ini. Ada sesuatu di blok mesinnya, ada sesuatu di sininya, di situnya, segera dia bawa ke bengkel, segera dia benahi. Jeli, nggak kemudian aco tak aco, biarkan paling cuma ini, paling cuma itu. Seorang alim adalah orang yang jeli tentang agamanya, jauh pandangannya ke depan, basir. Dia pikirkan akibatnya, dia pikirkan dampaknya. Ketika Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ma'ruf kisah beliau tentang khalqul Quran, setelah sekian lama disiksa sedemikian rupa kerasnya, kata beberapa kerabat beliau, khalas ya Imam Ahmad, sudah. Kamu tersiksa, kamu diadab semacam ini, Allah Maha tahu. Katakan Quran makhluk, selesai. Hati kamu mengingkarinya. Ma'dzur insyaallah kamu di hadapan Allah. Sampai kapan kamu dalam siksaan seperti ini? Allah Maha tahu. Kata Imam Ahmad, coba kamu lihat yang di Baghdad. Muslimin, umat menunggu-nunggu apa yang akan diucapkan oleh Ahmad ibn Hanbal, benteng terakhir. Begitu Ahmad ibnu Hanbal menyatakan Quran makhluk, kholas, selesai sudah. Itu yang akan menjadi akidah umat. Itu yang menjadi keyakinan mereka, mungkin sampai pada zaman-zaman berikutnya. Mereka nggak tahu Ahmad katakan itu karena tauriah, supaya menghindar dari azab saja. Hati beliau tetap mengingkari dan menyatakan Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Mana tahu mereka. Apalagi kaum muslimin yang jauh dari sana, mereka tinggal nunggu dan tinggal mendengar apa yang dikatakan Ahmad. Jeli, nggak mau beliau katakan itu. Bersabar walaupun siksaan sedemikian rupa beliau hadapi. Hasan al-Basri sendiri imam, ketika diajak dan didatangi oleh fuqaha Basrah untuk ikut keluar menghadapi Yazid bin Muawiyah atau Hajjaj, maaf. Ini sudah tidak bisa didiamkan, kata fuqaha Basrah. Nah, sebagian mereka tentunya. Ini nggak bisa mungkar yang besar, kejahatan terjadi di sana sini, pembunuhan, harus kita lawan, harus kita stop. Kata Hasan al-Basri, lihat oleh kalian ke depan,
Pikirkan oleh kalian dampak dari yang kalian lakukan ini. Kalian dengan cara kalian ini akan menumpahkan darah kalian plus darah kaum muslimin yang terpengaruh oleh kalian. Akan banyak berjatuhan korban. Pikirkan itu. Pulang kalian ke rumah kalian. Tutup rapat-rapat jendela dan pintu rumah kalian. Nasihat Imam Hasan al-Basri kepada mereka. Seorang alim, basir, jeli betul pandangannya dalam agamanya. Kata mereka, sebagian mereka tetap saja keluar menentang hajat, dan terjadi apa yang terjadi. Kebanyakan mereka imma dibunuh, dalam peperangan terbunuh, wailah yang lari ditangkap, yang terpengaruh di sidang dibunuh satu persatu. Kata mereka, la dunya wala akhirah, tidak dunia tidak akhirat. Artinya tidak dunia, mending kalau dalam tanda kutip, mending kalau di dunianya berhasil misalnya bisa menjatuhkan kekuasaan Hajjaj, merebut pemerintahan darinya atau kekuasaan darinya. Ini tidak, merekanya justru yang pada tertangkap dan dibunuh satu persatu oleh Hajjaj. Wala akhirah, demikian pula akhiratnya. Bukan perkara yang benar yang mereka lakukan itu. Mereka beristihad, mereka melakukan ini dan terjadi di luar dugaan mereka. Rahimahumullah, sebagian mereka terfitnah. Dan ketika itu mereka tahu betapa berharganya nasihat Hasan al-Basri rahimahullah. Kata Hasan al-Basri, al-mudawim ala ibadati rabbih. Seorang alim adalah orang yang selalu dalam peribadatan kepada Rabb-Nya, selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesibukan dia, belajar, berdakwah, mengajar, beramal saleh, wahakadha, bernasehat kepada orang lain, selalu dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dalam biografi Imam Mansur ibnu Zadan rahimahullah disebutkan, kalau saja dikatakan pada beliau, wahai Mansur, malakul maut, malaikat kematian sudah di depan pintu rumahmu, nah ini mau mengambil nyawamu, ajal, maka niscaya Mansur tidak punya kesempatan untuk menambah amal solehnya, tidak punya kesempatan untuk menambah ketaatannya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa beliau lakukan. Bagaimana beliau tidak menambah, wong beliau selalu dalam ketaatan. Apa yang ditambah? Beliau selalu dalam amalan soleh, dalam ketaatan selalu kepada Allah. Tidak seperti orang-orang belakangan yang terlena dalam dunianya, tertipu dalam ini itu, jauh dari agamanya, jauh dari ibadahnya, jauh dari ilmu, dari amal. Entar begitu dia tua atau mau mati, baru kemudian banyak-banyak bertobat, banyak-banyak membenahi dirinya. Mending kalau masih ingat untuk itu. Tapi salaf,
alim ulama, mereka selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudawin. Orang-orang yang tersibukkan dengan ibadah dan ketaatan semacam ini, bagaimana syaitan punya waktu untuk membelokkan mereka? Kapan syaitan punya kesempatan? Nggak ada. Yang bisa dimanfaatkan syaitan, yang mudah ditunggangi oleh mereka, hanyalah orang-orang pengangguran. Dia nganggur, kelontang, kelantung, tidak ada yang dia lakukan, tidak ada ayat yang dia hafal, tidak ada hadis yang dia murojaah, tidak ada ilmu yang dia kaji, wala amal saleh yang bisa dia lakukan. Pengangguran gampang ditunggangi dan disibukkan oleh syaitan untuk melakukan ini, melakukan itu. Disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada berguna dan tidak ada manfaat baginya. SMS ke teman-temannya, ini itu, hal-hal yang nggak ada gunanya. Tidak jarang kemudian kamu dapati orang-orang semacam ini, cara-cara yang dia lakukan pun cara-cara hizbiyah, cara-cara bid'ah, teror isi SMS atau semacam itu. Dari siapa nggak dikenal. Kalaupun ditanya, afwan siapa antum, nggak dilayani oleh dia. Apa yang kamu mau? Kalau memang kebenaran yang bersama kamu, yang kamu sampaikan, apa yang kamu tutup-tutupi? Kebenaran itu kemuliaan. Tetapi begitulah orang-orang yang jauh dari ilmu yang hak, jauh dari kesibukan dengan yang ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Imam Hasan Al-Basri sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah, Darimi dan yang lain-lainnya. Sifat mereka yang keempat, bahwa ilmu mereka itu ada di dada mereka berupa ayat, bayinat, ayat-ayat yang jelas. Ilmu mereka adalah sunnah Rasul, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka selalu di atas cahaya dalam perkara agamanya. Firman Allah dalam Al-Ankabut 49, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Justru itu adalah ayat-ayat yang jelas di dada orang-orang yang berilmu, dan tidaklah mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Maka ini ilmu mereka. Ilmu mereka yang mereka pelajari, yang mereka hafalkan, yang mereka ajarkan, yang mereka amalkan, inilah ilmu mereka. Ayatun bayyinat fi sudurihim. Ilmu mereka itu seperti disebutkan, al-ilmu qala Allahu qala rasuluh qala sahabatu laisa khalafun fihi. Ilmu mereka itu firman Allah, sabda Rasul, pernyataan para sahabat, sehingga tidak ada pada ilmu mereka itu omongan orang-orang khalaf, orang belakangan yang menyimpang dari sahabat dan tabi'in. Nggak ada. Mereka tidak mau tersibukkan dengan itu. Ayat per ayat mereka fahami, mereka kaji, mereka pelajari tafsirnya hingga mereka paham apa yang Allah maksud, yang Allah kehendaki dalam ayat ini.
Yang halal mereka halalkan, yang haram mereka haramkan, perintah ditaati, larangan ditinggalkan, kabar diyakini. Hakadha. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan-penjelasan sahabat. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainar rasul wa bainar ra'yi safihi. Ilmu itu bukannya kamu menegakkan perselisihan antara Rasul dan orang-orang jahil, safih. Kamu benturkan antara yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang diucapkan oleh fulan dan allan. Kalla wala nasbal khilafi jahalatan bainan nususi wa bainar ra'yi faqihi. Bukan pula ilmu itu dengan kamu benturkan antara nusus dengan pendapat seorang faqih, madhab ini, madhab itu. Kamu terkungkung dalam madhabnya, tidak peduli dengan nas, Quran ataupun sunnah. Bukan ilmu yang kamu pelajari semacam itu. Lihat di kitab-kitab mutaakhirin yang belakangan. Orang didoktrin, dididik untuk tidak mengikuti dalil. Seakan semua itu sebagai perintah militer yang harus ditaati dan diterima matang. Yang membatalkan wudu misalnya, ini, yang haram ini, yang makruh ini. Rukun-rukunnya ini, yang wajibnya, yang sunahnya. Bukannya dididik. Kenapa seperti itu? Apa dalilnya? Kamu dididik, kalau itu ilmu yang benar, kamu akan dididik untuk memahami segala sesuatu itu dengan dalilnya. Kamu beramal karena dalil yang kamu fahami. Kalaupun ada khilaf, dijelaskan khilafnya dalam masalah itu begini, para ulama berselisih, kamu di atas ilmu, di atas hujjah, semuanya terang. Kenapa ini haram, kenapa ini makruh, kalaupun itu ada dalilnya, sehingga kamu beramal itu berdasarkan dalil, berdasarkan nas, bukan semata-mata karena ini pendapatnya fulan dan fulan. Kamu diciptakan untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sifat seorang alim, ilmu mereka itu ini. Nusus Quran maupun sunnah, penjelasan para a'immah, sahabat maupun tabi'in. Bukan banyak-banyakan bicara, bukan pintar-pintaran ngomong, bukan pula banyak-banyakan riwayat. Tetapi ilmu itu al-fiqhu fid din. Kamu paham tentang agama ini berdasarkan dalil bil adillah. Kamu paham dalil dengan benar dan itu yang kamu taati, yang kamu amalkan, mengikuti jejak sahabat dan para tabi'in bi ihsan. Itulah ilmu. Walaupun minim perbendaharaan ilmu yang kamu punya, tapi kamu di atas hujjah, di atas dalil. Di dalam hadis Tirmidzi dan Musnad Ahmad dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-haya'u wal-'ay syu'batani minal iman. Malu dan al-'ay itu kelemahan dalam berbicara. Ini secara bahasa lemah, tidak
kurang cakap di dalam penyampaian. Nah, keduanya adalah cabang dari iman. Wal bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Sementara pinter-pinter ngomong, wal bada' dan omongan yang tidak senonoh, badi, omongan yang jelek, yang memalukan, yang tidak pantas untuk disebut di hadapan orang, keduanya adalah cabang dari nifaq. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, al-'ay qillatul kalam. Yang Rasulullah sebutkan cabang dari iman itu sedikit bicara, tapi paten, berkualitas. Wal bada wal fuhsh fil kalam. Adapun bada itu omongan yang keji, yang jelek. Wal bayan huwa kathratul kalam mithlu haula'il khutaba alladhina yakhtubun fayuwassi'un fil kalam wa yatafassahun fihi min madhin nas bima la yurdillah. Bayan itu banyak ngomong, banyak bicara, seperti yang dilakukan oleh banyak khotib di mimbar misalnya. Pinter-pinteran ngomong, panjang lebar omongannya, ditarik-tarik itu omongan, diulur-ulur, padahal intinya satu. Intinya satu ini, dikemas dengan bahasa yang rekayasa sedemikian rupa. Atau kemudian ketika dia ingin memuji seseorang atau tertentu, siapa yang diinginkan, dengan pujian-pujian yang tidak ada pada orang itu, sekedar untuk mendapatkan perhatian dari orang itu, jabatan atau mukafa'ah duniawiyah, untuk mendapat balasan duniawi, harta atau kedudukan yang dia inginkan. Itu bayan, tercela, cabang dari nifaq, sebagaimana Rasul SAW sebutkan. Ilmu, sebagaimana Rasulullah sebutkan, kata Imam Tirmidzi, al-aikillatul kalam. Gak banyak ngomong. Kalaupun dia berbicara, yang dia bicarakan adalah ilmu. Allah sebutkan dalam ayat begini, mana ayat ini begini, itulah ilmu. Rasulullah SAW sabdakan demikian, syarah makna hadis ini begini, seperti kata Imam Fulan. Bas. Bukan kemudian dengan gaya yang sedemikian rupa, omongan ditarik ulur sana kemari, apalagi ditambah dengan gaya pakaiannya, ditambah dengan cara penampilannya, dengan hasil terfitnah. Awam menganggap itulah ilmu dan mereka lah ulama masa kini. Kata Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat Abu Khaisamah dalam Kitabul Ilm dan juga Imam Ahmad dalam Zuhud, kata Hasan Al-Basri, laqad adaraktu aqwama in kana ar-rajulu minhum la yajlisu ma'al qaum fayarawna annahu ayy wa ma bihi min ayy innahu lafaqihun muslim. Aku, kata Imam Hasan, mendapati beberapa orang. Kalau ini yang diucapkan Hasan, beliau imam tabi'in, berarti ya imam yang dimaksud itu kibar tabi'in atau para sahabat Rasul SAW. Aku dapati mereka ketika duduk di majelis, orang menganggap ayi ini orang lemah ini, nggak tahu apa-apa, nggak tahu menau, banyak diamnya.
Dengan itu orang menilai lah adalah orang jahil ini. Oh, nggak tahu masalah ini orang, nggak paham. Karena yang lain nyerocos mulutnya, masya Allah, banyak ngomong. Ini harus begini. Masalah ini kita pangkau. Banyak-banyakan bicara, pinter-pinteran ngomong masing-masing. Ini orang aku dapati kata Hasan al-Basri banyak diamnya. Bukan dia itu orang yang lemah kata Hasan al-Basri, tetapi justru dialah faqih, dialah alim muslim yang sesungguhnya. Ilmu dan seorang alim tidak diukur dengan banyak atau pintar ngomong. Demikian tidaklah mereka itu diam kecuali karena rasa takut mereka kepada Allah. Mereka sadari kalau semua yang mereka ucapkan itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, sehingga nggak gegabah dalam berbicara. Nggak asal ceprot. Asal ceprot itu asal keluar dari mulutnya. Salah, bener, pas, nggak pas, perhitungannya nanti. Pokoknya ngomong dulu sekarang. Yang penting saya sudah ngasih pendapat. Yang penting saya sudah berbicara. Bukan itu sifat seorang alim. Rasa takut mereka begitu tinggi kepada Allah untuk segegabah itu dalam berbicara. Mereka sangat benci dengan syuhrah dan tidak menginginkan syuhrah untuk tenar dan mendapatkan popularitas. Nyeleneh dan menyalahi keumuman ikhwahnya, keumuman kaum muslimin. Dengan keanehan itu, dengan nyeleneh sendiri seperti itu, ya otomatis orang akan tenar. Khalid tu'raf. Gampang kalau kamu mau terkenal, tinggal salahi saja kebanyakan orang, kamu akan dikenal. Orang pada jalan maju, kamu sendiri jalan ke belakang dari Jakarta ke Banyuwangi sana, terkenal kamu. Gampang untuk jadi orang terkenal. Nyeleneh saja kamu terkenal. Wal'iyadzubillah. Mereka tidak ingin syuhrah, tidak ingin tampil. Senang dengan tampil, senang dengan ditujukan telunjuk itu kepadanya, tertuju mata kepadanya, fulan. Semua muaranya kembali ke dia. Siapa yang bilang gini? Fulan. Dari mana informasinya? Fulan. Dia yang menjadi rujukan. Dia yang menjadi sumber segala fitnah, segala kejelekan. Wal'iyadzubillah. Zuhur, syuhrah, tidak disenangi oleh mereka. Apalagi dikala terjadi masa-masa fitnah, ada penyimpangan, ada ini, senang tampil gitu, menampilkan dirinya. Makanya para ulama katakan, la an takuna tabi'an fil haqq khairun laka min an takun matbu'an fil batil. Kamu jadi pengikut tapi dalam kebaikan, dalam sunnah, lebih baik bagi kamu, jauh lebih baik daripada kamu diikuti tapi dalam kebatilan, dalam sesuatu yang memecah belah, dalam sesuatu yang menimbulkan kebencian, permusuhan di kalangan orang. Nah, kamu sebagai yang diikuti, kamu sebagai sumbernya, dibenci oleh mereka. Ahsan kamu jadi orang pengikut, pengekor. Kamu ngekor. Ngekor artinya kamu gak dikenal. Ada panutan kamu, ada yang kamu ikuti.
Alim fulan, siapa yang lebih besar dari kamu, lebih ini dari kamu. Kamunya pengikut. Jauh lebih baik ya akhi. Asal itu dalam kebaikan. Daripada kamu dipanuti, siapa orang yang nggak senang? Diikuti, punya sekian banyak orang, punya sekian massa. Dia punya bawahan, punya sekian banyak orang. Tapi wal'iyadzubillah, bukan ilmu, bukan amal saleh, bukan kebaikan, justru syarr. Wal'iyadzubillah. Sebagian orang seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ibnu Majah dari Anas, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Innal lil khair atau innal khair wasyarr khazain. Kebaikan dan kejelekan itu khazain, simpanan. Ibarat gudang. Ini gudangnya kebaikan, ini gudangnya kejelekan dan kejahatan. Wa inna li hadhil khazain mafatih, dan gudang itu ada kuncinya. Fatuba liman kana miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Maka bahagialah, tuba makna surga atau pohon di dalam surga, bagi hamba yang dia itu kunci untuk kebaikan dan gembok penutup untuk kejelekan. Wa wailun, dan celaka dia. Wail nama lembah di Jahannam. Bagi dia, mangkana miftahan lisyarr mighlaqan lil khair. Bagi orang yang dia itu kuncinya kejelekan, gemboknya kebaikan. Orang itu bermacam-macam. Ada tipe mereka yang kunci kebaikan dan gemboknya kejelekan, sehingga ketika dia bersama orang lain, ketika duduk bersama mereka, mengajak orang untuk baik, untuk taat kepada Allah dan Rasul, menambah keilmuan mereka, menambah iman mereka, menambah ketaatan mereka. Kebaikan yang ada dengan adanya orang ini, dia kunci kebaikan. Jauh dari benak mereka segala bentuk kejelekan. Dengan adanya orang ini, tertutup olehnya. Orang gak mikir kejelekan. Yang mereka sibukkan, yang mereka ini adalah kebaikan. Itu yang ada di benaknya. Itu yang tersimpan dalam dadanya. Sehingga itu pula yang terlampiaskan lewat lisannya, lewat perbuatannya, amalnya. Kebaikan. Sebaliknya, ada tipe orang yang sebalik itu, miftahan lisyarr, dia menjadi kunci kejelekan dan gemboknya kebaikan. Begitu orang ini ada, sekian kejelekan muncul. Banyak kali idenya untuk jelek, konseptor untuk kejelekan, ahli. Yang tidak tersirat di benakmu sekalipun ada idenya di dia. Punya banyak ide, punya banyak konsep dan penawaran untuk kejelekan yang menimbulkan kebencian, permusuhan, menghilangkan persaudaraan di kalangan orang, kalangan umat, mendidik mereka untuk jauh dari ridha Allah. Dia kunci kejelekan. Dia yang menyetel dan terkunci justru tergembok kebaikan dengannya, wal'iyadzubillah. Orang macam-macam, tergantung dari mana kita termasuk dari dua tipe ini. Disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dalam riwayat Tabrani, laisal ilmu min kathratil hadits
ilmu itu bukan banyak hadis, walakinnal ilma minal khasyah, tetapi ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Asbahani Qiwamus Sunnah rahimahullah, wa yanbaghi lil mar'i an yahdhara muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hendaknya setiap orang waspada dari perkara yang baru yang diada-adakan karena itu bid'ah. Wasunnatu innama hiya tasdiq li athari Rasulillah. Sunnah itu mengikuti athar Rasulullah sallam wa tarku mu'aradatiha kaifa walima. Dan sunnah itu pula membenarkan, mengimani riwayat-riwayat dari Rasulullah sallam dan tidak menentang itu, tidak menolak itu dengan pertanyaan kenapa dan mengapa demikian, bagaimana kok bisa begitu. Wal kalam wal khusumat fid din wal jidal muhdats. Berbicara dengan permusuhan, dengan kebencian, perdebatan dengan itu dalam agama adalah perkara yang baru. Wa huwa yuqi'u syakka fil qulub wa yamna'u min ma'rifatil haqqi was shawab. Itu melahirkan keraguan di dalam qalbu, dan itu menghalangi kamu dari mengenal al-haq, dari mengikuti al-haq. Terhalangi dengan khusumat fid din, dengan kebencian dan permusuhan, omongan yang semacam itu yang akan menimbulkan keraguan di dalam hati. Dampaknya kamu tidak akan bisa mengenali al-haq, tertutupi, kabur, dan tidak akan tampak bagimu mana yang hak, mana yang shawab. Rancuh sudah bagi kamu, karena yang penting bagi kamu adalah permusuhan dan menang-menangan bicara, pinter-pinteran ngomong. Walaisal ilmu bikasratir riwayah. Kata Al-Asbahani, ilmu itu bukan banyak-banyakan riwayat. Innama huwal ittiba' wal isti'mal. Ilmu itu adalah mengikuti Quran, sunnah, wal isti'mal, dan itu yang kamu amalkan. Yaqtadi bi sahabati wat tabi'in. Ilmu itu dengan kamu bersuri teladan kepada sahabat dan tabi'in. Wa in kana qalilal ilm, walaupun sedikit ilmu yang ada pada kamu, minim memang perbendaharaan ilmu yang dia punya, tapi dia orang yang masya Allah taat. Dia ikuti yang hak, selama itu datang padanya segera dia amalkan. Wa man khalafa sahabata wat tabi'in fahuwa dhalun wa in kana katsiral ilm. Sementara orang yang menyalahi sahabat dan tabi'in, maka dia itu sesat walaupun banyak ilmunya. Walaupun banyak ilmunya, tidak jadi ukuran. Ilmu itu seperti tadi telah disebutkan, berkata Allah, berkata Rasul, mengikuti sahabat, tabi'in. Barokah ilmu yang semacam itu ketika didapati oleh seorang muslim. Makanya kata Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, terfitnah umat belakangan ini. Mereka kira yang semakin banyak omongannya, semakin banyak bicaranya, semakin alim. Padahal tidak demikian.
Kalau dilihat para pembesar sahabat Rasul SAW, Abu Bakar, Umar, Ali, Mu'ad bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, kalau dibandingkan dengan semisal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas lebih banyak. Tidak berarti dengan itu beliau lebih alim dari Abu Bakar dan Umar. Sedikit riwayat Abu Bakar dan Umar dibanding Ibnu Abbas, jauh. Tidak berarti banyak riwayat, banyak penjelasan berarti orangnya lebih alim. Demikian pula kalau dibandingkan penjelasan para tabi'in lebih banyak dari para sahabat, tidak berarti dengan itu para tabi'in lebih alim dari para sahabat, dan demikian seterusnya. Ilmu itu seperti kata Al-Asbahani, seperti kata Ibnu Mas'ud, rasa takut kepada Allah. Kamu mengikut, kamu taat, kamu amalkan yang dari Allah dan Rasul, kamu tiru para sahabat dan tabi'in, walaupun sedikit ilmu kamu, tapi benar, barokah. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa sifat para ulama ini disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang ahli istinbat dan ahli pemahaman yang benar dalam syariat Allah. Firman Allah dalam An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Jika datang kepada mereka perkara aman atau takut, segera mereka sebarluaskan. Munafiqin dicela oleh Allah. Kalau saja mereka kembalikan itu kepada Rasul atau kepada ulil amr, kepada ulama mereka, akan diketahui oleh mereka para ulama yang ahli istinbat dari mereka. Kalau bukan keutamaan Allah dan rahmatnya, kalian akan ikut syaitan kecuali sedikit dari kalian yang selamat. Maka para ulama mereka adalah ahli istinbat, mereka yang istinbatul ahkam, mereka yang faham. Makanya kemudian kita diperintah untuk merujuk kepada mereka, mengembalikan problem dan masalah untuk ditanyakan kepada mereka, karena mereka yang ahli istinbat dan ahli faham yang benar. Sifat para ulama pula, keyakinan mereka bahwa al-haq dan hidayah terletak pada ketaatan kepada Quran, mengikuti Quran dan sunnah Rasul sallallahu. Firman Allah dalam Saba ayat ke-6, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqqa wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang berilmu meyakini bahwa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itulah al-haq. Yang diturunkan Allah kepadamu itulah al-haq. Dan itu yang membimbing kepada siratil azizil hamid, jalan Allah, siratal mustaqim. Itu keyakinan mereka bahwa ilmu inilah, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ilmu inilah al-haq. Itulah al-haq. Dan itu pula yang membimbing mereka, memberi hidayah mereka kepada jalan yang lurus. Sehingga ini yang mereka sibukkan diri mereka dengannya, menghafalnya, mempelajarinya, mudzakarah, membahas, menulis, berdakwah, mengajarkan, mengamalkan. Itu kesibukan mereka. Karena mereka yakin ini yang mengantar mereka kepada siratal mustaqim.
Dan inilah al-haq yang dicari-cari oleh manusia. Tetapi banyak dari mereka tidak mengetahuinya. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq. Yakin orang yang berilmu itu yang diturunkan Rabbmu itulah al-haq, dan itu yang membimbing, memberi hidayah kepada jalan Allah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama inilah yang kemudian menjadi kewajiban kita untuk mengenali hak-hak mereka dengan baik dan menunaikannya. Yang tidak mengenali hak mereka maka dia bukan dari golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebutkan dalam hadis Musnad Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Amr, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna." Yang tidak merahmati yang kecil, yang muda dari kami, dan tidak menjaga, tidak mengakui hak yang besar, yang tua dari kami, maka dia bukan dari golongan kami. Di riwayat Musnad Ahmad pula dari hadis Ubadah bin Samit diriwayatkan dengan lafaz wa ya'rif li alimina. Barang siapa yang tidak mengakui atau tidak menjaga hak ulama kami, maka dia bukan dari golongan kami. Tapi hadis dengan lafaz ini dhaif, dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mengenali hak para ulama, menjaga dan menunaikan hak-hak mereka, ini bukti kalau seorang muslim itu menghormati ilmu dan menjunjung tinggi ilmu serta orang yang Allah berikan ilmu padanya. Allah telah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah angkat derajat orang yang beriman dari kalian dan yang berilmu sekian derajat. Maka dia menjaga derajat ini, karena orang ini telah diangkat oleh Allah derajatnya, dimuliakan, dia pun memuliakan. Maka tidaklah memuliakan ulama kecuali orang yang memuliakan ilmu. Tidaklah memuliakan ulama dan menjaga hak-hak mereka kecuali orang yang mengakui pengangkatan derajat yang Allah berikan kepada para ulama itu. Yang pertama, hak-hak alim ulama adalah selalu umat ini berhusnudzon kepada mereka, berbaik sangka kepada mereka. Kalaulah husnudzon ini kepada keumuman mukmin dengan mukmin yang lain, maka terutama terlebih-lebih kalau itu kepada ulama mereka dengan sifat-sifat yang telah lalu tadi, ulama. Dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu di riwayat Muhamili, la tadunnanna bi kalimatin kharajat min fimri'in muslim su'a wa anta tajid laha fil khairi mahmala. Kata Umar, jangan kamu berburuk sangka karena kalimat yang keluar dari mulut seorang muslim, saudaramu, sementara kamu masih punya kemungkinan untuk melarikan omongan itu kepada yang baik, makna baik. Yakni kamu bisa memberi peluang uzur untuk saudara kamu, mungkin bukan itu yang dia maksud. Kamu larikan ke arah yang baik.
Ya insya Allah dia nggak bermaksud jelek seperti itu. Mungkin maunya begini, cuma keliru dalam penyampaian, cuma salah lafadznya. Padahal dia husnudzon kita, dia saudara kita, kita tahu insya Allah baik maunya. Kata Umar, selama kamu bisa melarikan ke arah baik, jangan kamu arahkan ke arah jelek. Jangan kamu berburuk sangka pada saudaramu, apalagi kalau itu ulama. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Sirin dalam Jami' li Syu'abul Iman, "Idza balaghaka an akhika syai' faltamis lahu 'udra, fa illam tajid lahu 'udra faqul lahu 'udra." Kalau sampai kepadamu saudara kamu bilang begini begitu, carikan udzur untuknya. Kalaupun kamu tidak mendapati udzur baginya, katakan untuk menjaga hubungan baik kamu dengan dia, sehingga orang lain tidak menangkap sinyal jelek kalau kamu sedang bermusuhan dengan dia, kalau kamu sedang berseteru atau gahar, benci dengan dia. Katakan, kata Ibnu Sirin, insya Allah dia punya udzur kenapa bilang begini, kenapa melakukan itu. Menutup celah-celah syaitan untuk merusak hubungan di antara kalian. Ini keumuman kepada mukminin, kepada ahlu sunnah terutama, terlebih-lebih kepada ulama mereka. Jangan begitu ada omongan seorang alim dengan sifat-sifatnya yang telah lalu, kamu berburuk sangka, kemudian kamu bantah dan kamu habisi. Ini alim fulan, syekh fulan bilang begini, enggak benar, ini berarti beliau telah begini begitu. Panjang lebar ke sana kemari kamu bawa omongannya. Di satu sisi, dan mungkin itu yang kamu maukan, terangkat nama kamu, tenar. Bagaimana tidak, syekh fulan dibantah, ulama fulan dibantah, terangkat nama kamu. Ini yang dibenci dan ditakuti oleh para ulama salaf. Berbaik sangkalah kepada para ulama, kepada saudara-saudara kamu, untuk menjaga ukhuwah. Kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, al-mu'min yatlubul ma'adzir. Seorang mukmin itu mudah mencarikan udzur untuk saudaranya. Gampang-gampanglah kasih udzur. Jangan terlalu kaku, jangan terlalu ekstrim kepada saudaramu sendiri yang kamu tahu. Sementara udzur itu masih memungkinkan untuk kamu beri. Mudah memberi udzur kepada yang lain. Berbaik sangka kepada mereka, ini hak yang pertama para ulama dari umat ini, agar tidak dilarikan omongannya kepada makna yang jelek, yang sesat, tergesa dibantah, tergesa di ini. Kalau saja umat ini selalu berbaik sangka pada mereka, husnudzon, begitu dinginnya dan damainya dunia ini. Tetapi ulamanya diburui sangka, buruk sangka umat ini pada ulamanya besar sekali. Sesekali katanya antek Amerika, lain kali katanya itu karena takut sama penguasanya, di lain waktu dinyatakan nggak tahu perkembangan politik dunia dan sebagainya dan sebagainya. Buruk sangka kepada para ulama. Dampak dari ini kemudian umat akan zuhud terhadap ilmunya. Panas. Nah kalau sudah diburui sangka seperti itu, ngapain juga?
mengambil ilmunya? Ngapain merujuk kepada dia? Toh dia budaknya Amerika, toh dia anteknya Yahudi, hanya memuaskan selera penguasanya. Orang zuhud terhadap ilmunya. Dan ini yang dimaukan oleh musuh-musuh Allah, yang dimaukan oleh iblis. Berbaik sangka. Disebutkan bahwa Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah suatu ketika disampaikan pada beliau oleh salah seorang salafi, Syekh Fulan adalah namanya, berbicara tentang kamu, ini menjelek-jelekkan kamu, katanya kamu ini keras begini, terlalu begini. Apa kata Syekh? Lihat seorang alim, kata Syekh Rabi kepada anak ini, ikhwah ini, ya akhi, apa syaitan tidak punya tukang pos selain kamu menyampaikan omongan ini padaku? Ya akhi, syaitan gak punya tukang pos kecuali kamu. Harus kamu yang menyampaikan omongan ini padaku. Kalau Syekh Fulan, saudaraku Syekh Fulan berkata gini, tertutup pintu syaitan, dicegah segera, bukan kemudian dilayani dan diladeni. Kalau orang itu tidak punya ilmu dan hawa nafsu yang ada hanya ada padanya, jadi sudah. Betul. Di mana dia ngomong gitu? Cari kasetnya. Coba di mana tulisan dia, di mana dia berbicara? Saksinya siapa? Di mana? Oh, ini nggak bisa didiamkan ini. Kita harus bantah. Begitu. Seorang alim tidak demikian. Dan mereka adalah suri tauladan kita, imam bagi kita. Hak mereka yang kedua untuk kemudian setiap diri kita hendaknya menuduh pemahaman kita sendiri di hadapan pemahaman para ulama, di hadapan ketakwaan mereka dan iman mereka. Kita harus yakin mereka lebih cemburu kepada agama Allah dari kita, agar tidak muncul dugaan dalam diri, dalam hal ini saya lebih benar daripada ulama itu. Dalam perkara ini saya lebih tepat, lebih afdal daripada sikap mereka alim fulan dan alim fulan, agar tidak ada tipuan iblis ini pada diri seorang muslim, agar tidak menganggap pemahamannya punya keistimewaan lebih dari para ulama atau dirinya lebih afdal, walaupun dalam satu perkara menganggap dirinya saya yang lebih benar dalam hal ini. Hendaknya menuduh pemahaman dia sendiri, menuduh dirinya sendiri. Kamu cemburu kepada agama Allah, kamu cemburu kepada dakwah, bagus. Tetapi yakini para ulama itu jauh lebih cemburu dari kamu dan kita semua. Kamu peduli, mereka jauh lebih peduli. Kalau kamu tengok ke diri kamu, kepedulian kamu kepada